Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda semua berada. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan pekerjaan saya tentang ekuivalensi dari kategori modul atas aljabar Hopf. Kerjaan ini dilakukan bersama dengan Jos Verkruijs dari Brussels, Belgia. Oke, saya tidak mengasumsikan kalian semua tahu tentang kategori aljabar Hopf dan apapun. Jadi di sini saya akan mencoba berbicara sedikit tentang kategori. Nah, kategori itu sendiri apa? Sebenarnya kategori itu adalah mungkin sebagai abstraksi ya, mungkin cara abstrak kita melihat objek matematika dengan lebih luas dalam kacamata burung gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kategori itu terdiri dari dua hal. Jadi ada koleksi objek yang dinotasikan dengan huruf kapital dan juga koleksi morfisma. Nah, di sini kita bisa perhatikan morfisma ini kan adalah pemetaan antar objek gitu. Dan pemetaan antar objek ini harus memenuhi sifat komposisi gitu, dan komposisinya juga harus asosiatif. Jadi sebenarnya kategori hanyalah hal abstrak seperti itu gitu. Walaupun begitu di sini objek-objek ini bisa kita anggap sebagai objek matematika yang mungkin sering kita lihat sehari-hari gitu. Seperti misalkan kita punya kategori himpunan yang mana objeknya adalah berupa himpunan dan morfismanya adalah berupa fungsi. Tapi kalau kalian suka tentang topologi, mungkin di sini kita punya kategori topologi yang objeknya adalah ruang topologi dan morfismanya adalah homeomorfisma. Atau mungkin kalau basicnya lebih ke aljabar atau di aljabar linear, kita bisa menganggap atau bisa memandang kategori ruang vektor atas lapangan K, yang mana objek-objeknya tentunya adalah ruang vektor dan morfismanya adalah pemetaan linear. Oke? Nah, kalau kita punya dua buah kategori, misalkan C dan D, kita bisa membuat faktor di antara keduanya. Nah, di sini faktor itu berarti adalah mungkin kayak kita bisa menganggap sebagai suatu pemetaan ya, yang mana dia harus memetakan objek dan dia juga harus memetakan morfismanya gitu. Jadi kita lihat di sini pada kategori yang atas ada kategori C, kita punya objek X, Y, Z, dan kita juga punya morfisma, misalkan morfisma H dari X ke Z. Nah, si faktor F itu memetakan X ke Fx yang di bawah, dan si pemetaan H itu dipetakan juga menjadi pemetaan FH, sehingga pada kategori D kita punya morfisma antara objek Fx di D ke objek Fz di H, gitu. Fz di D juga gitu. Oke. Jadi ya kalian bisa anggap faktor ini sebagai ya kayak kategorifikasi dari pemetaan gitu. Atau kalian bisa menganggap sebagai pemetaan antar kategori gitu. Oke? Dan di sini tentunya kita tidak akan berbicara tentang sembarang kategori, kita akan berbicara tentang kategori monoidal. Nah, kategori monoidal itu apa? Jadi di sini kategori monoidal kalian bisa anggap seperti versi kategori dari monoid gitu. Dan monoid itu kalau ada yang tidak tahu, itu adalah grup tapi tanpa aksioma inverse. Jadi pada monoid, setiap unsurnya belum tentu punya inverse, tapi tetap punya identitas. Nah, tapi sekarang kita ingin membuat versi kategorinya. Artinya apa? Jadi di sini kategori monoidal itu adalah kategori C, yang mana di sini terdapat perkalian gitu. Jadi kita lihat di sini perkaliannya saya notasikan dengan tensor di sini ya, tensor dari C kali C ke C, yang mana sekarang tentunya dia tidak memetakan unsur tapi memetakan objek. Ingat pada kategori kita punyanya objek gitu. Jadi di sini kalau kita punya sepasang objek V dan W, kita bisa kalikan kedua objek ini menjadi objek V kali W. Nah, tentunya kita perlu unit, sama seperti pada grup kita butuh identitas. Nah, identitas di kategori monoidal kita nyatakan dalam unit objek satu gitu. Dan tentunya ada aksioma-aksioma yang harus terpenuhi. Pada monoid kita butuh perkaliannya asosiatif, dan tentunya kita butuh satu dikali unsur sama dengan unsur tersebut gitu. Nah, pada kategori ini hal yang sama berlaku. Tapi sekarang kita tentunya tidak bisa bicara tentang persamaan karena sekarang U, V, dan W ini bukan unsur tapi objek. Jadi yang bisa kita lakukan bukanlah menyamakan tapi membuat isomorfisme di antara mereka gitu. Jadi di sini kita punya bahwa U kali V kali W, yang mana kita bisa mengalihkan U dan V terlebih dahulu, itu sama aja dengan U dikali V kali W, tapi V kali W dikalikan terlebih dahulu. Bukan sama ya, tapi ke ekuivalen gitu, atau isomorfis. Begitu pula kita juga punya pemetaan LU dan RU di sini, atau disebutnya sebagai left unit dan right unit, di mana di sini kita mengalihkan objek satu dengan objek U, tapi dia isomorfik dengan U, dan RU itu adalah right unit, jadi di sini kita mengalihkan U kali 1, yang mana hasilnya kongruen dengan atau isomorfik dengan U gitu. Tentunya di sini si
asosiator A, left unit U dan LU dan right unit RU ini baru aksiomanya. Nah, tentunya aksioma ini harus memenuhi beberapa kondisi, tapi di sini kondisinya mungkin karena terlalu panjang, mungkin saya tidak akan menjelaskan dengan detail. Tapi kalian bisa anggap bahwa kategori monoidal ini memang adalah versi kategori dari monoid, makanya namanya kategori monoidal. Oke. Nah, tentunya kalau kita punya kategori monoidal, dua buah kategori monoidal, kita bisa membuat faktor di antara mereka. Jadi di sini misalkan kita punya kategori CD, kategori monoidal, dan kita bisa misalkan faktor E itu adalah faktor dari C ke D. Tapi tentunya kita tidak mau menganggap E ini sebagai hanya sekedar faktor, tapi sekarang kita mau mendefinisikan yang disebut sebagai opmonoidal faktor, yang mana di sini kalau kita perhatikan, opmonoidal faktor itu kalau kita punya E dari U tensor V, yang mana U tensor V ini di sini adalah objek di C, tapi dipetakan ke kategori D gitu. Jadi kita lihat E dari objek di C adalah objek di D. Nah, ini kita punya pemetaan dari objek di D ke objek di D juga, cuman di sini dari E dari U tensor V menjadi EU tensor EV gitu. Jadi itu adalah kategori opmonoidal faktor. Dan tentunya kita juga seakan mengawetkan unit objeknya ya. Jadi S1 dipetakan ke 1 unit objek di D gitu. Sehingga si morfisme pemetaan psi UV dan psi 0 itu kompatibel dengan tensor produk atau perkalian di kategori monoidal C dan D-nya gitu. Dan tentunya ini juga UV-nya sembarang ya, berlaku untuk sembarang objek UV di C. Oke. Tapi di sini pemetaan psi UV dan psi 0 ini hanya pemetaan. Oke. Nah, kalau pemetaan ini berupa isomorfisme, maka kita katakan faktor E sebagai strong monoidal faktor. Dan kalau misalkan strong monoidal faktor E ini membuat kategori C dan D menjadi ekuivalen, maka kita katakan faktor E itu menjadi monoidal ekuivalen. Mungkin di sini agak tertutup muka saya di sini, tapi ini harusnya disebut monoidal equivalence atau equivalence sebagai kategori monoidal. Oke. Nah, contoh kategori monoidal yang akan dibahas pada seminar ini adalah kategori H-mod, yaitu kategori modul kiri atas H, di mana H itu adalah aljabar Hopf atas lapangan K. Oke. Nah, untuk aljabar Hopf sendiri saya akan menjelaskan setelah ini ya. Tapi di sini mungkin kita lihat mungkin secara lebih detail, objek di H-mod itu adalah modul kiri atas H, dan morfismenya adalah pemetaan modul kiri atas H gitu. Atau ya H linear maps ya kalau diuruskan dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, tentunya kita nggak tahu apa itu aljabar Hopf, jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan. Tapi aljabar Hopf itu sebenarnya adalah aljabar. Oke. Jadi apa itu aljabar? Mungkin kalau tidak ada yang tahu apa itu aljabar, kalian bisa anggap aljabar itu sama saja sebagai ruang vektor, cuman sekarang vektornya bisa dikalikan gitu. Kan biasanya kalau vektor tidak bisa dikalikan ya, cuman sekarang vektornya bisa dikalikan. Nah, kalau misalkan kita punya ruang vektor yang unsurnya bisa dikalikan, itu namanya aljabar. Jadi di sini kita lihat aljabar itu punya perkalian. Di sini perkalian itu saya notasikan dengan pemetaan M, yang mana dia mengalikan H tensor H ke H. Jadi kalau kita punya unsur H dan G di sini, kita kalikan. Dan di sini saya mengasumsikan aljabarnya punya satuan. Jadi unsur satu itu dinyatakan dalam pemetaan U, dari pemetaan K dari lapangan ke H, yang mana kalau kita punya lambda di lapangan, itu dipetakan ke lambda dikali 1A. Gitu. Nah, di sini kita mau aljabar kita asosiatif dan bersifat unital ya, dalam artian kalau kita punya 1 dikali H, jadinya H. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita repot-repot menuliskan perkalian dan unsur satuan itu dalam bentuk pemetaan? Karena kita ingin membalikan panahnya ya, sehingga sekarang kita bisa mendefinisikan koaljabar di sini, yang mana koaljabar itu sebenarnya adalah versi dual dari aljabar. Dual dalam artian pemetaan M dan U ini kita balik saja panahnya gitu. Jadi di sini koaljabar itu ruang vektor juga, tapi sekarang dia memenuhi atau dia dilengkapi oleh dua buah operasi ya yang saya sebut delta dan epsilon, di mana delta ini adalah pemetaan dari H ke H tensor H dan epsilon itu dari H ke lapangan. Oke. Nah, jadi kalian bisa anggap delta ini atau istilahnya koproduk ya. Koproduk delta itu seperti ibaratnya kalau kita punya satu unsur H kita pecah-pecah gitu. Makanya di sini notasinya delta H itu menjadi H1 tensor H2. Ini kayak H1 dan H2 itu seperti kayak bagian pertama dan bagian keduanya gitu.
Oke. Dan epsilon ini mungkin epsilon ini sama kayak seperti inverse dari satu ya. Jadi ini anggota lapangan gitu. Oke. Tentunya si delta dan epsilon itu harus memenuhi aksioma juga, yang mana aksioma itu disebut koasosiatif dan kounital. Koasosiatif ini sebenarnya kayak dual dari asosiatif saja itu. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan karena mungkin tidak relevan, tapi tentunya nanti di teknisnya relevan ya teman. Mungkin supaya waktunya cukup saya tidak terlalu menjelaskan, cuman saya hanya katakan bahwa koasosiatif ini adalah versi dual dari asosiatif. Dan kounitality itu versi dual dari unitality condition. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya koaljabaran aljabar secara bersamaan, maka dia disebut sebagai bialjabar, tapi tentunya ada syarat. Syaratnya adalah si coproduct tadi harus merupakan pemetaan aljabar. Atau dalam artian, kalau kita punya perkalian Hg, tentunya karena dia aljabar, kita bisa mengalikan H kali G. Kemudian karena dia koaljabar, kita bisa lakukan coproduct di sini. Tapi ternyata dia sama saja dengan kita koprodukkan dulu H dan G, kemudian baru hasilnya kita kalikan. Begitu pula si epsilon, si kounit ini juga harus merupakan pemetaan aljabar. Jadi itu yang disebut sebagai bialjabar. Nah, terakhir ada yang disebut sebagai aljabar hop, yang mana aljabar hop ini adalah bialjabar tapi dilengkapi dengan struktur lain, yaitu disebut sebagai antipod. Yang mana antipod ini kayak seperti inverse gitu. Jadi kalau kita lihat di sini aksiomanya adalah SH1H2. Ingat H1H2 ini tadi coproduct dari H ya. H1 itu bagian pertama dari H dan H2 itu bagian kedua dari H. Kalau kita kalikan ini jadinya kayak satu ya, SH1 dikali H2 jadi 1 gitu. Jadi SH1 itu ibaratnya kayak inverse dari H2 gitu. Oke, begitu pula kalau kita lihat H1 SH2 itu juga sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini ibaratnya SH2 itu inverse dari H1. Jadi antipod ini bisa dianggap seperti inverse kurang lebih ya. Tentunya tidak exactly inverse itu, cuman mungkin bisa dianggap seperti inverse. Oke, nah contoh aljabar hop yang terkenal tentunya mungkin tidak tertulis di sini ya, tapi contoh yang terkenal adalah aljabar group. Aljabar group itu adalah ruang vektor atau dia aljabar yang punya sebagai ruang vektor basisnya adalah grup hingga. Oke, nah di sini kalau misalkan kita punya balik lagi ya, tadi kita klaim kategori Hammond itu adalah kategori monoidal. Jadi di sini kita bisa lihat dia adalah kategori monoidal karena apa? Kalau misalkan kita punya dua buah modul kiri U dan V, kalau kita tensorkan atau kita kalikan, maka U tensor V ini juga tentunya di sini tensornya sebagai ruang vektor ya. Dan di sini tensornya U tensor V juga modul kiri, yang mana aksi tentunya kalau dia H modul kiri artinya si H-nya harus beraksi ke U tensor V gitu. Dan di sini aksi H ke U tensor V dinyatakan dalam seperti ini diberikan oleh coproduct. Unit objek di H-mod adalah lapangan dan asosiator itu hanya pemetaan yang menggeser kurung, dan left unit dan right unit diberikan oleh isomorfisme ruang vektor ya. Oke, nah permasalahannya di sini adalah sekarang kalau kita punya dua buah kategori, kita punya dua buah bialjabar dan kita punya kategori H-mod dan K-mod, kita mau buat faktor dari H-mod ke K-mod gitu. Tapi kita mau karakterisasi nih si faktor E ini punya sifat apa saja gitu. Oke. Di sini ada beberapa sifat. Jadi kalau misalkan kita punya faktor E dari H-mod ke K-mod, di sini E-nya itu mungkin saya tidak akan terlalu detail ya, tapi di sini si faktor E itu akan diberikan oleh suatu C tensor H. Jadi C itu nanti akan menjadi bimodul. Jadi ini adalah tensor produk relatif terhadap bimodul H dari kanan gitu. Karena C-nya di sini kita lihat adalah suatu bimodul KH ya. Berarti modul kiri atas K dan modul kanan atas H gitu. Dan tadi kalau hasilnya adalah kalau misalkan E itu monoidal, maka nanti kita dapatkan bahwa C itu tidak hanya sekedar bimodul, tapi dia juga koaljabar. Gitu. Oke, jadi sebagai bukti, mungkin nomor satu itu pakai teorema yang sudah terkenal, jadi saya tidak akan terlalu membahas. Cuma di sini nanti yang untuk nomor 2, berarti kalau kita mengujinya itu koaljabar, maka dia harus harus punya coproduct dan kounit, dan coproduct dan kounitnya itu didapatkan dari struktur morfisme di open faktornya ini. Gitu. Oke. Dan mungkin teorema yang kita dapatkan kalau faktor E-nya itu tidak hanya opoidal tapi strong monoidal, nanti di sini C-nya menjadi suatu objek yang dinamakan sebagai Galois objek gitu. Oke. Dan teorema yang kedua ada karakterisasi juga untuk modal equivalence. Nah, Galois objek ini mungkin saya tidak akan terlalu detail, tapi di sini intinya Galois objek itu adalah mungkin perumuman atas seperti Galois group ya, teman Galois group untuk versi koaljabar gitu. Oke, mungkin karena waktunya tidak cukup, mungkin terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan terima kasih.